Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi, Kang Edi akan sedikit memberikan beberapa reaksi contoh yang Kang Edi alami selama ini ya, tentang bagaimana sebenarnya pengobatan non medis itu atau pengobatan kepada seseorang yang terkena santet atau guna-guna. Efeknya seperti apa dan apakah memang harus ada wujud-wujud tertentu atau ada barang-barang tertentu saat dilakukan penyembuhan kepada si pasien yang terkena santet atau guna-guna itu. Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi yang berbahagia ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa manfaat apa yang Kang Edi sampaikan. Dan mohon maaf jika memang nggak berkenan, dan mohon maaf kepada para ahli spiritualis yang memang menggunakan media pengobatannya dengan menggunakan media-media tertentu dan kemudian ada wujud-wujud tertentu. Jadi Kang Edi nggak menyinggung tentang itu semua. Kang Edi tidak ada bermaksud untuk menyalahkan apa yang telah dilakukan. Jadi cuma mengedukasi, memberikan contoh apa yang Kang Edi alami selama berpuluh-puluh tahun saat melakukan pengobatan penyakit santet ataupun non medis. Sahabat Kang Edi Banyuwangi, memang ya silakan percaya atau tidak gitu ya. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita saat dilakukan pengobatan, anggaplah kena santet atau kena guna-guna atau bahasa kerennya zaman sekarang itu non medis. Penyakit non medis yang tidak bisa dideteksi dengan menggunakan media medis, ya, dengan rongsen atau menggunakan CT scan nggak akan terdeteksi. Kemudian dianggap itulah yang namanya kena santet, kena guna-guna atau penyakit non medis. Nah, bagi para praktisi penyembuhan, memang kebanyakan harus ada wujud saat dilakukan pengobatan. Contoh, ada wujud keris, ada wujud paku, ada beberapa binatang sawah yang kecil-kecil, atau pasir, atau darah, atau rambut, atau silet dan sebagainya. Itu memang dilakukan oleh beberapa praktisi penyembuh yang ada saat ini. Nah, yang paling bahaya adalah saat kita tidak mempercayai kalau penyakit non medis itu sendiri atau penyakit guna-guna atau santet itu sendiri bisa dilakukan penyembuhannya dengan tidak harus ada wujud barang tertentu. Nah, anehnya, ya mungkin entah ini salah kita atau salah siapa, kebanyakan dari kita sekali lagi lebih percaya penyembuhan itu jika ada penampakan atau barang tertentu yang harus keluar dari tubuh kita gitu. Maaf, saat ditarik ada paku, ada kaca, atau ada pecahan beling botol dan segala macamnya, atau rambut lah atau apalah ya. Jadi kebanyakan dari dari masyarakat kita ini lebih percaya dengan hal-hal yang seperti itu atau adanya penampakan atau bukti. Nah, itu dia. Nah, pada akhirnya ada oknum-oknum yang akhirnya memanfaatkan kepercayaan kita semua, masyarakat kita, dengan menggunakan media sebagai tipu daya untuk memperdaya, menipu di pasien itu sendiri. Yang memang sebenarnya sakitnya itu kena guna-guna, cuman nggak harus semuanya bisa wujud, ditarik itu wujud, gitu ya. Nah, karena memang kita ini berpikir harus ada wujud baru kita percaya, akhirnya salah satu oknum menggunakan kesempatan itu, gitu loh. Ya memang banyak sekali, dan saya Kang Edi nggak menyalahkan, cuman mengedukasi bahwa penyakit yang kena guna-guna, penyakit santet itu tidak harus dan tidak mesti penyembuhannya harus barang itu keluar atau berwujud gitu. Apalagi cuma keris atau maaf ya, kadang-kadang berupa bahwa yang aneh lagi yang muncul itu bunga kantil. Nah, itu ditarik bunga kantil. Ya udah nggak apa-apa, itu silakan, haknya kita jenengan semuanya. Praktisi yang seperti itu ya monggo, silakan saja. Tapi Kang Edi hanya menyampaikan puluhan tahun ya, berpuluh-puluh tahun Kang Edi masuk ke dalam dunia itu pengobatan itu ya. Alhamdulillah selama ini Kang Edi tidak pernah menarik sesuatu benda itu wujud dari dalam tubuh seseorang. Tapi Kang Edi bisa merasakan itu kena santet atau tidak. Karena akan ada gelembung udara negatif yang Kang Edi rasakan saat penarikan itu. Sekali lagi, kalau Kang Edi, pengalaman Kang Edi berpuluh-puluh tahun untuk menetralisir penyakit non medis atau kena santet atau guna-guna itu selama ini memang tidak ada wujudnya.
Nah, makanya di sini saya serahkan kembali ke jenengan semua, ke para sahabat-sahabat Kang Edi semua. Silakan dipilah, silakan dipilih, silakan berpikir secara positif dengan hati nurani yang lebih jernih. Jadi tidak menyalahkan praktisi yang memang menggunakan seperti itu, tapi pada dasarnya Kang Edi tidak ada penampakan apapun saat menetralisir energi negatif yang ada masuk di dalam diri si pasien, apalagi kena guna-guna atau santet. Nah, sekali lagi, karena kenapa kok ada penampakan saat ditarik harus ada wujudnya begini dan begitu. Kadang-kadang masyarakat kita sendiri kalau nggak ada penampakan tertentu kita nggak percaya. Makanya ada oknum, sekali lagi ada oknum yang membuat tahu kesempatan itu gitu loh. Jadi ada oknum yang memang akhirnya kita dibodoh-bodohi, karena kita kadang lebih percaya kalau ada ditarik gini, set ada kacanya. Kita kadang lebih percaya dengan itu daripada ditarik nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Padahal yang sebenarnya yang tidak ada apa-apanya ini kadang-kadang memang menjadi yang betul-betul benar dalam artian yang memang seperti itu. Sesuatu yang masuk itu gaib, dan saat dia dinetralisir keluarnya juga berbentuk gaib atau gumpalan energi. Toh kalaupun memang dia wujud, ya memang wujud dalam artian wujudnya ya nggak seperti sulap atau sihir atau pembodohan, enggak, memang ada. Ya ada memang, tapi volumenya itu nggak harus memang wujud terus begitu. Karena sekali lagi benda asing atau energi negatif yang masuk ke dalam diri kita itu bentuknya adalah energi yang memang betul kalau sudah dibendakan itu nanti dimasukkan ke energi tertentu, dia akan menjadi energi benda untuk santet, contoh paku. Saat dimasukkan ke dalam energi tertentu untuk masuk ke dalam diri kita minta bantuan energi astral, energi negatif. Dia masuk ke dalam energi itu, dibungkus dengan energi itu dan lebur menjadi sebuah energi paku. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh kita sakit seperti kena paku, seperti tusuk jarum gitu ya. Dan itu pun nggak semuanya bisa diwujudkan seperti jarum atau seperti paku. Nah, ini pengalaman Kang Edi dan sharing aja buat sahabat-sahabat Kang Edi semuanya, dan hanya mengedukasi aja. Silakan memilih ya. Silakan memilih, semua terserah panjenengan semua. Jadi yang jelas jika energi itu masuk secara energi, maka yang keluar tetap berbentuk energi. Kalau memang toh itu seandainya ada barang yang ditarik untuk keluar, ya terserah jenengan bagaimana cara menyikapinya. Yang jelas pengalaman Kang Edi berpuluh-puluh tahun selama ini melakukan pengobatan yang berhubungan dengan non medis, ya alhamdulillah selama ini belum pernah menarik barang dari tubuh pasien keluar barang atau keluar benda-benda seperti yang ada di yang viral-viral selama ini gitu ya. Baik sahabat Kang Edi yang berbahagia, jadi itu yang bisa Kang Edi sampaikan. Sekali lagi semua terserah kepada sampean-sampean, pada jenengan-jenengan semua bagaimana cara menyikapi ini. Gaib itu memang ada, betul, sekali lagi, tapi tidak semua penyembuhan non medis, tidak semua penyembuhan santet, teluh guna-guna dan sejenisnya itu harus ada bentuk barang yang bisa dibuktikan, karena memang tidak harus semua bisa dibuktikan dengan bentuk wujud, karena yang gaib tetaplah gaib, yang tidak berwujud tetaplah tidak berwujud, dan semua sekali lagi tergantung bagaimana panjenengan menyikapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi hati-hati dan tetap waspada, jangan terkecoh, jangan dibodoh-bodohi dengan oknum-oknum yang mengaku spiritualis. Ya, jangan dibodoh-bodohi, jangan terpancing atau jangan hanyut dengan orang-orang yang menggunakan jubah-jubah ilahiyah, jubah-jubah keagamaan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Kang Edi sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Salam dari Banyuwangi.